Gunung Bromo, mendengar nama tersebut yang terbayang di benak kita adalah sebuah tempat wisata alam eksotis berupa gunung berapi aktif yang mana para wisatawan bisa melihat langsung kalderanya dari puncak gunung tersebut. Selain dikenal dengan wisatanya, Gunung Bromo ini juga familiar dengan kearifan lokalnya. Karena daerah di sekitar Gunung Bromo terdapat sebuah suku unik yang mendiami di sekitar daerah Bromo tersebut. Suku ini adalah suku Tengger. Suku Tengger ini menyebar di 4 kabupaten yang menjadi wilayah administratif Gunung Bromo, yaitu Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Letaknya yang berada di ketinggian yaitu antara 1.500 sampai 2.000 mdpl membuat orang-orang suku Tengger mempunyai ciri khusus dalam hal penampilan. Rata-rata mereka menggunakan sarung sebagai aksesoris untuk melengkapi pakaiannya. Sarung ini berfungsi sebagai selimut portable untuk mengurangi suhu udara yang dingin. Mayoritas orang-orang suku Tengger beragama Hindu. Kadang bagi orang-orang yang pertama kali berkunjung ke daerah ini akan sedikit kaget melihat penampilan orang-orang suku Tengger karena mirip dengan orang-orang Muslim yang biasanya bersarung ataupun berkopiah. Di video ini kita akan mengunjungi sebuah desa yang menjadi salah satu tempat tinggal suku Tengger, yaitu Desa Argosari yang berada di Kabupaten Lumajang. Desa Argosari berjarak 40 km dari pusat kota Lumajang ke arah barat laut. Desa ini berada di kecamatan terakhir di Lumajang di bawah Gunung Bromo, yaitu Kecamatan Senduro. Desa ini juga memiliki tempat wisata yang terkenal, yaitu wisata Puncak B29, sehingga jalur yang akan kita lewati adalah jalur yang sama dengan jalur B29. Dari pusat kecamatan Senduro, kita akan melewati medan jalan yang terus menanjak untuk sampai di lokasi. Namun, meskipun berada di atas gunung, kondisi jalannya sudah full aspal mulus Sobat Ngeluyur. Tidak hanya bisa dilewati kendaraan roda 2, jalan ini juga bisa dilalui kendaraan roda 4, bahkan kendaraan besar seperti truk. Namun bagi Sobat Ngeluyur yang ingin berkunjung ke desa ini, kita rekomendasikan menggunakan kendaraan manual untuk roda 2, dan pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi yang fit dan prima.
Enggak terus wis nah sampe adoh kok. Oh. Pokok iki sebelah iki kuburan. Nggih. Iki kuburan lho iki kantor desa. Wonten setengah jam denger iki? Gak sampai Gak lho sampai. Mas, gak sampai. Sampe lurus iki wis. Nggih, Bun. Sampe lurus iki wis gak ada anu wis. Terus ngene Mas, iki embong kan. Nggih. Iku kuburan iki boleh kesini. Berarti anu kiri nempel kanan jalan. Ning kene nembong. Oh, gini nempel. Pokoknya kan sampean ku munggah iki terus. Terus sampean ku ana kuburan iku yo ngarepe kuburan pas wis. Nggih. Ngono. Tengeri iki tumut Argosari. Nggih, Argosari. Oh. Niki Argosari nek mriku ngedok, Mas. Oh, ngriku gedhok nggih. Nggih. Ngedok sing mriki Argosari mbunan. Njenengan anu niki apa? Sade anu apa? Sampun dangu niki. Nggih, tasih bang petang tahunan paling. Petang tahun. Napa? Jual apa Ibu? Ya, mie, Mie. kopi ngoten. Kali Ibu sinten niki? Bu nasi. Bu Nasi. Nasi niki wonten tulisan. Oh, nggih. Kepentingan. Jeneng iki. Nggih. Ben suwe Mas wonten mriki Mas, nggih usaha Mas. Nggih. Sing penting halal. Tengeri kini kata anu nih apa? Suku Tengger nggih. Oh, niki Tengger Argosari Mas B29. Tengger Argosari. Nggih. Niki asli Tengger B29. Tengger Argosari B29 niki. Nggih, B29 nggih tinggal dugi mriki. Nggih, iki ping Semeratang. Nggih, lewat pundi Bu anu? Nggih, liwat mriki saged Saged, niki nggih. Mas mriki niki B29 -nya. Niko Mas, niko Mas, gunung niko Mas, niko. Oh, niku B29 niku nggih. Niko gunung sing niko tapi. Oh. Niko nek pucuke gununge niko sing luntange mriku Bromo, Mbun. Oh. Nggih, kawah ngeten nggih ketinggal. Ketinggal nggih. Nggih. Nek mriku niku. Lho nyenengan pundi, Mas? Jember kula. Oh, Jember. Dolan nih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, matur nuwun nggih. Nyenengan istirahat riyin to, Mas. Nggih, ya. Nonton niki. Nggih. Niki men sampean lurus niki mawon nggih. Nah, ini sobat ngeluyur. Ini adalah apa? Desa Argosari ya. Tujuan kita nanti ke arah situ sobat ngeluyur, ke arah balai desanya, kantor desanya di pusat desanya situ. Di situ juga ada desa sepertinya masuk desa Argosari cuma beda dusun sepertinya ini. Nah, jalur ini juga bisa ke jalur B29 sobat ngeluyur. Nah, puncak B29. Ini jalur ke B29 lewat di situ juga bisa sobat ngeluyur. Katanya ibu tadi, ibu penjual ini di situ di atas itu B29-nya di gunung itu sobat ngeluyur. Di kelihatan dari sini. Wah, keren sekali dari sini. Itu jalannya di bawah sobat ngeluyur, turun ke bawah menuruni lembah ini. Tinggi sekali jalannya ini sobat ngeluyur. Ini direkomendasikan atau disarankan untuk tidak pakai matic di sini ya. Sangat berbahaya sobat ngeluyur. Tanahnya miring seperti ini, tanjakannya curam, sangat curam sobat ngeluyur. Ini ada matic juga tapi maticnya matic besar. Etnik seperti ini kondisinya. Sebelum kita menuju ke desa Argosari, kita mampir dulu di warung kopinya Bu Ningsih. Ini seperti Bu Ningsih ini sobat ngeluyur. Nah, ini seperti ini warungnya. Nggih, Bu. Nah, ini sobat ngeluyur. Sebelum menuju ke desa Argosari, kita mampir dulu di warungnya Ibu Nancy nih, tepat di tanjakan dan tikungan ini. Tikungan apa namanya nih Bu? Namanya? Tikungan anu klinit. Klinit. Tikungan klinit. Oh, tikungan klinik. Heeh. Nggih, kula anu nggih napa ngapura to? Boten saged lancar bahasa Jawa. Oh, nggih, boten napa-napa. Campur-campur Mas. nggih kula. Oh, tapi Indonesia saged. Nggih, saged. Boten napa-napa. Nggih. Belajar niki Jawa. Belajar Jawa. Nggih. Boten napa-napa, Mas. Nggih, Jawa mriki nggih asli, Mas. Mboten enten durone. Oh. Nggih. Lek kadang sekali-sekali bahasa Indonesia titik-titik ngono. Teng mriki sedaya Jawi nggih. Iya. Sapa kabeh kene. Niku iso dura, niku gerakannya aku ki iso dura. Oh, sedera. Yang pundi niki? Anu iku kan rabine Bondowoso. Oh, nggih dunten gini Bu.
Halo Sobat Ngeluyur, ketemu lagi dengan saya Kang Ngeluyur. Kali ini saya sedang berada di salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa, Sobat Ngeluyur, yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Desa Argosari, Sobat Ngeluyur. Nama desanya adalah Desa Argosari, yang berada di Kabupaten Lumajang, kecamatannya itu Kecamatan Senduro. Nah, menurut literatur yang saya baca, ketinggian dari desa ini mencapai antara 1.500 sampai 2.000 mdpl, Sobat Ngeluyur. Lumayan tinggi. Suasana di sini, udaranya di sini khususnya itu adem sekali di sini, Sobat Ngeluyur. Meskipun panas ini, meskipun sinar matahari bersinar dengan terang, tapi udaranya di sini sejuk dan adem, Sobat Ngeluyur. Jadi enak ini. Tapi bikin hitam sepertinya ini. Pokoknya tidak kerasa sinar matahari. Nah, saat ini saya sedang berada di Balai Desa atau kantor desa Argosari yang berada di area perkampungan warga ini, Sobat Ngeluyur. Nah, ini balai desanya di sini, Sobat Ngeluyur. Ini balai desanya di agak ke atas ini, di atas seperti perbukitan ya. Dan perkampungannya di sepanjang jalan ini, Sobat Ngeluyur. Perkampungan Desa Argosari. Nah, sebenarnya Desa Argosari dibagi beberapa dusun, cuman
di pusat desanya itu terletak di sini karena kantor desanya berada di sini sobat ngeliur, di dekat kantor desa Argosari ini nih. Dan masyarakat di sini ini khususnya yang berada di daerah sekitar Argosari ini sebagian besar adalah beragama Hindu sobat ngeliur. Ini bisa diketahui dari ini di depan-depan rumah warga ini banyak penjor ini sepertinya sobat ngeliur. Ini baru saja merayakan hari raya Galungan sepertinya ini. Tadi di sepanjang jalan saya melihat banyak penjor ini berdiri di depan rumah-rumah warga. Nah, seperti apa suasana dan kondisi di desa, salah satu desa tertinggi yang ada di Jawa, Sobat Ngeliur, tepatnya di Jawa Timur. Simak terus video ini Sobat Ngeliur. Mari kita budal. Desa Argosari berada di ketinggian kurang lebih 2000 mdpl dengan titik tertingginya adalah Puncak B29 dengan ketinggian 2900 mdpl. Puncak B29 ini merupakan puncak tertinggi di kawasan lautan pasir Bromo. Dengan ketinggian tersebut membuat suhu udara di desa Argosari terasa sejuk mengarah ke dingin. Suhu udara di desa ini berkisar antara 5 derajat sampai 20 derajat Celcius dengan suhu terdingin sampai 5 derajat Celcius yang biasanya terjadi di bulan Juli sampai Oktober atau di puncak musim kemarau. Suasana di desa ini sehari-hari sering diselimuti kabut, terutama di pagi dan sore hari Sobat Ngeluyur. Ada 5 dusun di desa Argosari ini, yaitu Dusun Argosari, Bakalan, Kedok, Puncak, dan Pusung-Dur, dengan pusat desanya berada di Dusun Argosari. Kantor desa Argosari juga berada di Dusun Argosari ini, yang kalau kita perhatikan, Dusun Argosari ini adalah dusun yang paling padat penduduknya. Nah, Sobat Ngeluyur, saat ini kita sudah berada di tengah-tengah area perkampungan dari desa Argosari. Menurut informasi dari warga, ini salah satu dusun ini mungkin dusun, kalau tidak keliru namanya dusun kerajaan atau dusun Argosari ya. Pusat keramaiannya tuh di sini, karena balai desanya berletak di kampung ini Sobat Ngeluyur. Nah, ini banyak penjor-penjor. Bahasanya warga di sini memang rata-rata atau sebagian besar itu beragama Hindu Sobat Ngeluyur. Selain penjor, biasanya, nah di depan rumah-rumah warga ini terdapat seperti apa ya? Ini disebut tempat sembayangan nih Sobat Ngeluyur, seperti ini. Nah ini untuk umat agama Hindu Sobat Ngeluyur. Rata-rata ada seperti apa ya tempat sembayang itu. Kalau Sobat Ngeluyur tahu, bisa ditinggalkan di komentar apa namanya ini tempat sembayangan untuk umat Hindu Sobat Ngeluyur. Seperti ini kondisinya. Ya, di sini ini sangat dingin Sobat Ngeluyur. Ini suhunya kira-kira bisa mencapai 20 sampai 25 derajat lah di sini. Nah, ini termasuk warga di sini adalah suku Tengger Sobat Ngeluyur. Suku Tengger Argosari. Karena suku Tengger itu terbagi dari beberapa daerah yang di sekeliling daerah Bromo Sobat Ngeluyur. Nah, ini petani bawang nih Sobat Ngeluyur. Tanaman bawang di sini. Ya, Pak. Argosari. Ujungnya Argosari. Berarti pusat desanya keramaiannya di sini, Pak ya? Ya, ini Argosari 1 di sini. Argosari 1. Soalnya kantor desanya kan di sini, Pak ya? Ini kantor desanya. Kalau kan ini bisa dikatakan salah satu desa tertinggi yang ada di Jawa, Pak ya? Ya, kantor tertinggi. Ya. Itu kalau masyarakat sini pencariannya apa sehari-hari, Pak? Sehari-harinya
petani sehari-hari. Petani tanam apa di Jawa? Tanam kentang, kubis, bawang putih, Oh, hampir semua Pak ya di sini. hampir Pak? semua. Di tanahnya apa maksudnya lahannya di lereng-lereng ini Pak ya? Lereng-lereng ya, lereng pegunungan. Pegunungan. Oh, ini kalau ke utara tembus ke utara nih Pak ya? Iya, saudara tembus ke puncak B29. 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 Oh, sudah dekat masih jauh Pak ini. Masih 1,5 km. 1,5 kilo. Ya, Oh. Iya. Kok banyak penjor-penjor sini Pak ya? Hari Raya Galungan. Oh, Ini Hari Raya Galungan dan ini ya. oh berarti masyarakat sini sebagian besar Hindu Pak ya sini? Hindu. Masyarakat sini semuanya Hindu. Banyak yang Hindu sini Pak ya? Iya ini di sini. Kalau puranya di sebelah mana Pak? Budayanya di bawah karena perempatan jalan Iya, turun ke bawah. Oh, ini bisa dikatakan desa Hindu tertinggi Pak ya di Jawa. ya, di Jawa, ya. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Sutio. Pak Setia. Oh, iya. Rumahnya Bapak ini di sini. Ya ini Mas ya. Di sini. Iya. Makasih banyak Pak ya informasinya. Nah ini Sobat Nguyur, kita sampai di sebuah persimpangan jalan. Nah itu, kalau yang nanti kita ada pertigaan di situ. Kalau yang ke arah kiri itu ke arah Probolinggo, ke arah B29 Wonoasri. Nah yang ke kanan itu Puskesmas Sobat Nguyur. Jadi jalan ini bisa tembus ke Kabupaten Probolinggo Sobat Nguyur, melalui sisi lereng gunung Bromo. Jadi nanti kita ke atas B29 itu kelihatan Gunung Bromonya, itu kelihatan Sobat Nguyur dari atas B29. Sangat tinggi sekali kampung ini. Jadi kalau sudah kita berada di atas Bromo, berarti kampung ini lebih tinggi dari Bromo otomatis seperti itu. Nah ini kampungnya seperti ini, perdesaannya seperti ini, suasananya adem sekali di sini Sobat Nguyur. Bu, kalau kita perhatikan di sepanjang jalan banyak terdapat penjor-penjor dan juga tempat-tempat pemujaan di depan rumah-rumah warga. Hal ini menandakan mayoritas warga di sini adalah pemeluk agama Hindu. Keberadaan agama Hindu di desa ini memang sudah ada secara turun-temurun dari nenek moyang orang Tengger. Masyarakat di sini percaya jika nenek moyang masyarakat suku Tengger berasal dari Majapahit. Hal ini berkaitan dengan masa kerajaan Hindu di Pulau Jawa, di mana pegunungan Tengger diakui sebagai tempat suci yang dihuni abdi spiritual dari Sang Hyang Widi Wasa, yang disebut juga sebagai Hulun. Teori ini dibuktikan dengan prasasti Walandit yang berangka 851 Saka atau 929 Masehi, yang menentukan adanya sebuah desa bernama Walandit di Pegunungan Tengger yang merupakan tempat suci yang dihuni oleh Hyang Hulun atau abdi Tuhan. Prasasti berikutnya ditemukan di daerah penanjakan Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, yang berangka 1327 Saka atau 1405 Masehi. Selain adanya kedua prasasti tersebut, asal-usul masyarakat Tengger sering dikaitkan dengan legenda berupa cerita rakyat, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger. Ceritanya, demi mendapatkan keturunan, Roro Anteng dan Joko Seger harus menumbalkan anak bungsunya ke dalam kawah Gunung Bromo. Sayangnya mereka tidak rela dan malah menyembunyikan anak bungsunya, yaitu Raden Kusuma, di daerah Ngadas, Malang. Hal ini membuat kawah Bromo mengeluarkan letusan dahsyat dan akhirnya Raden Kusuma memilih berkorban demi keselamatan keluarganya. Sebelum melompat ke kawah, Raden Kusuma berpesan untuk mengirimkan hasil bumi ke Gunung Bromo setiap tanggal 14 Kasada, yang menjadi cikal bakal Yatnya Kasada.
Kalau ini jalan kemana ini Pak yang di sini? Ini kalau jurusan Probolinggo mas. Oh, bisa ke Probolinggo Pak ya? Kalau Oh. yang ini Tengger wilayah Lumajang, kalau yang sebelah sana itu dia wilayah Tengger wilayah Probolinggo. Oh berarti Tengger itu ada beberapa daerah di jalan Pak ya? Kalau Tengger ini terbagi dari 4 kabupaten. Oh. Lumajang, Lumajang. dia termasuk dusun Arbus dari sini. Ini Tengger dari bagian Malang. Malang juga Pak ya? Malang juga ada di wilayah Desa Ngadas. Jadi, mulai dari Bukit Selatan sampai Ngadas itu masuk Tengger yang Pasuruan juga ada mungkin Pak? Pasuruan itu daerah mana Pasuruan itu adalah kayak Ngargono Oh iya iya. itu termasuk daerah Pasuruan. Mungkin. Kalau Probolinggo itu termasuk Sari, Lawang itu menyangkut Tengger ya Tengger bagian. Jadi terbagi 4 kabupaten. Iya iya. Oh ini apa ini Pak? Ini bunga mas, bunga apa ya? Tekres namanya. Kalau orang sini mengatakan tuh bunga tekres. Dibuat. Ini dibuat bunga kering, bunga kering. Pakan ternak atau bukan? Ya sebenarnya ini rumput pakan ternak, cuma bunganya ini sangat dijual itu loh. Oh dijual. Oh. Nantinya dibuat apa kok sama orang-orang biasanya Pak? Ini kayak biasanya apa ya? Loh mas, apa? Apa biasanya sih bunga kering itu? Oh hiasan buat dia. Oh itu. Iya iya iya. Ya terima kasih banyak Pak. Tak keliling-keliling tuh. Si Nuwun Sewu. Dan yang menarik di sini Sobat Ngir, rumah-rumah penduduknya ini sudah bagus-bagus di sini Sobat Ngir. Meskipun berada di wilayah pelosok, istilahnya di ketinggian di gunung Sobat Ngir, tapi rumah-rumah di sini sudah banyak yang bagus. Rata-rata sudah permanen Sobat Ngir. Nah ini di kanan kiri kita ini. Ini rumahnya bagus-bagus ini. Ini Sobat Ngir. Yang itu di depan, yang cat biru itu. Nah ini ada lagi yang di situ. Rumahnya bagus-bagus Sobat Ngir. Nah, ini menandakan bahwa warga desa Argosari di sini secara ekonomi rata-rata ya sudah makmur Sobat. Karena salah satu indikasi bahwasanya di suatu desa itu masyarakatnya makmur bisa dilihat dari rumahnya. Kalau rumahnya sudah bagus, permanen gitu, biasanya ekonominya insya Allah makmur Sobat Ngir. Sudah apa ya, ya di atas garis kemiskinan begitulah istilahnya. Tapi itu bukan satu-satunya indikasi ya. Kadang ada sih yang rumahnya bagus tapi secara ekonomi masih di bawah gitu Sobat Ngir. Nah ini kita sudah mulai menanjak ini Sobat Ngir. Menanjak. Permisi. Ini bunga Edelweiss ya Bu? Iya. Oh bunga abadi itu Bu ya? Oh, ini. Buat apa ini Bu? Dijual apa gimana? Dijual. Dijual kemana kalau itu ini Bu? Ada yang ngambil. Dibuat hiasan ya Bu ya? Iya. Ini bunga biasanya kalau pas ke Bromo nih lihat seperti ini saya. Di sini juga banyak berarti ini Bu ya? Nanam. Oh memang ditanam ini. Gimana Bu? Kalau cari bulan Oh. Kalau harganya berapa Bu sini Bu? Per kilo berarti? Berapa? Per ikat. Satu ikat berapa Bu? kalau campur-campur kayak di Bromo itu kan sampai 200 sampai 100 ribu. Nggih.
Kalau satuan kayak Edelweiss satu itu cuma 50 kalau nggak salah. 50.000 Bu ya. Oh, dijual kering gitu Bu ya. Iya, ini masih basah mas. Berarti satu gini 50.000 ya. Mahal lah itu. Belum naik tuh juga sudah. Memang nggak mau naik sih, cuma motornya nggak kuat takutnya. Bawa motor apa mas main? Supra. Kuat kalau Supra kalau main. Tapi medannya ngeri kayaknya. Ya kalau lewat sini. Jalan sini. Satu ikat begini berarti 50 Bu ya sini. Begini. Iya, ada yang 10, ada yang 20. Nah ini sobat ngelur, ini adalah bunga Edelweiss. Biasanya nih kalau ke Bromo dapat ini biasanya. Ini bunga keabadian katanya. Ini menandakan keabadian. Nah, ternyata dijual sama masyarakat sini. Ini bukan dari Bromo. Tapi ini di Argosari Bu ya. Iya, kita ada budidaya sendiri. Oh, di lahan warga berarti di sini. Di B29 ada Hmm, kelompok menanam apa Edelweiss Bu ya. Edelweiss gitu, dibudidayakan. Di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Banyak Bu ya. Iya. Terus warga itu juga banyak menanam karena ini nggak cuma buat hiasan kan, kalau di sini disakralkan bunga ini, jadi banyak warga sini yang menanam sendiri Oh, buat upacara kalau pada saat upacara di sini. oh pada acara Iya, keagamaan. iya itu bunga Edelweiss sangat dibutuhkan. Iya, kan melambangkan keabadian Iya, nih Bu ya. jadi orang warga sini banyak yang menanamnya. Menanam. Selain dijual juga digunakan sendiri Bu Iya, ya. iya digunakan sendiri. Ketika berkeliling di sekitar desa Argosari ini, admin memperhatikan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Kalau kita perhatikan, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tengger ini adalah bahasa Jawa dengan dialek dan logat yang mirip-mirip dengan bahasa Using Banyuwangi. Apakah mungkin ada hubungannya suku Tengger ini dengan suku Using yang ada di Banyuwangi? Perlu eksplor lebih mendalam untuk mengetahui hal itu, Sobat Ngeluyur. Namun secara umum, suku atau bahasa Tengger ini masih bisa dikelompokkan ke dalam sub atau bagian suku atau bahasa Jawa, karena bahasanya sama dengan bahasa Jawa, hanya ada perbedaan dalam hal logat dan beberapa kosakata. Berada di ketinggian dan dianugerahi tanah yang subur, membuat desa Argosari ini sangat cocok untuk tumbuhnya tanaman sayuran seperti bawang, kentang, kubis, dan tanaman sayuran yang lain. Tidak mengherankan jika hampir semua masyarakat di sini bekerja sebagai petani sayuran. Bahkan hasil sayuran di desa ini merupakan pemasok utama sayuran seperti bawang dan kubis untuk Kabupaten Lumajang dan Jember. Lahan-lahan sayuran milik warga berada di sepanjang jalan desa dan juga di lereng-lereng perbukitan. Sayuran di sini utamanya bawang merah dikenal memiliki kualitas yang super. Hal ini berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat di sini. Dengan hasil tanaman sayuran yang berkualitas baik dan melimpah, membuat ekonomi masyarakat di sini cukup makmur. Dari Jember, Pak. Iya, buat itu YouTube. Ini pupuk apa anu tuh, Pak? Pupuk kandang. Oh. Kalau bawang gini berapa bulan panen, Mbak? Kalau bawang nggak mesti mas. Rata-rata Ada musim mas. 4 bulan. Oh, Bulan panen langsung. 4 bulan panen, Pak. Ya? Tiap tahun bawang sini tanam ya. Meskipun penghujan enggak masalah, Pak, ya, bawang sini, Pak ya. Nggak masalah. Kentang itu 4 bulan 5 bulan mas. Oh. Kentang musim-musiman mas. Iya. Musim-musiman. Memang nggak butuh banyak air kalau bawang ini, Pak ya. Ya butuhkan. Tapi perlu disiram juga, Pak ya. Iya. Oh. Kalau airnya dari mana sini, Pak? Hah? Kalau airnya? Kalau air kan dari Dari apa mas? Dari Gunung Bromo. Oh. Juga apa kalau tanaman podo air nggak ada di sini. Iya. Ya ada air cuma buat konsumsi. Konsumsi aja. Ini
kalau dilihat dari rumah-rumah warga makmur-makmur sini Pak. Bagus-bagus rumahnya. Iya kalau dari rumah, tapi kalau ke kebun gini mas. Sana. Iya, lahannya luas-luas ini. Ini milik Bapak dah? Iya. Oh. Kebanyakan di sini emang gitu. Iya, tumbang sari gitu Pak ya. Sari. Sering itu Pak apa? Gagal panen Pak. Kalau gagal panen nggak pati sering mas. Cuma apa itu? Apa ya? Harganya dah? Harganya Kadang kan naik turun ya Bang. naik turun. Oh, iya sih. Ini Sekarang kan barang di sini kan per kilo cuma 2.000. dari petani 2000 Dari petani ke pengepul 2.000 per kilo Pak ya. per kilo. Nggak tahu dari Jember berapa sekarang. Iya, ini saya di Jember pasti ke Pasar Tanjung itu mesti dari Lumajang nih bawangnya gitu. Kurang tahu juga harganya sekarang berapa itu. Kayaknya lumayan mahal. Tahun yang 2024 nyampe yang sampai 15.000. 10.000 Pak ya. Oh, Sekarang cuma 2.000. iya, iya. 2.000 bakul pengepulnya nggak mau pun bawah. Kalau di atas 2000. Ya, sekarang 2.000 loh. Oh. Iya. Ya memang yang diuntungkan pedagangnya, Pak. Pemilik modal. Ya, makasih banyak Pak informasinya Pak ya. Oh, ya. Ya. Monggo. Monggo. Jember mana mas? Kota Pak Gebang. Kesini buat